Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan rutin di Sekolah Bahasa Sarjana yaitu podcast. Kegiatan ini sengaja dibuat untuk memperkenalkan sosok-sosok inspiratif dari Universitas Pajajaran. Jadi kita akan mengenal lebih jauh ya, dan hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Bukan saja karena yang bersangkutan memang luar biasa, tetapi juga bahasan yang akan kita bahas pada hari ini juga sangat menarik ya, karena jarang-jarang di universitas kita bicara tentang cuan ya. Nah sekarang kita bicara tentang money, dan money ini terkait dengan generasi baru yang sering kita kenal sebagai generasi Z. Nah kita sapa siapa tamu kita pagi ini. Assalamualaikum Bu Oci. Ya. Damang Bu Oci. Nah ini ada dua segmen ya yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, sekalipun Ibu tentu sudah sangat dikenal oleh warga Unpad khususnya dan juga terutama di kalangan profesi psikologi di Indonesia sebagai psikolog dan juga dekan Fakultas Psikologi, tapi tidak ada salahnya kan kita kenali lebih jauh, kita gali hal-hal yang selama ini belum terkuak ya. Yang pertama itu begini, saya enak aja nyebut Rosi gitu ya atau Oci gitu ya. Oke, kita lanjut ya Bu ya dongengnya. Jadi ketika ayah tahu ibu keterima di psikologi, girang banget tuh. Iya, jadi ternyata ini yang Bapak dulu pengenin gitu. Nah itu Bapak cerita dulu sebelumnya atau setelah ibu Setelahnya. diterima? Oh baru terkuak Setelahnya, ya? Oh. Jadi ternyata Bapak itu pengen jadi kayak psikolog gitu ya, cuman nggak tahu ya zaman dulu lah ya, dan kan dari Pekalongan mungkin nggak banyak info gitu. Sebentar, tapi kan ibu sebetulnya inginnya sih arsitek. Kenapa nggak jadi? Kan saya waktu UMPTN nggak masuk tuh. Oh, pilihan satu? Pilihan satu. Oh, jadi pilihan dua psikologi. Nah, kemudian waktu Unpar juga katanya arsiteknya kan tinggi gitu ya. Jadi saya daftar dan keterimanya sipil gitu. Aduh, padahal nggak tahu sipil teh kerjanya apa gitu ya. Ya, ibu kan sekarang sipil juga kan, bukan militer. Iya. Oke. Nah Bu, sepanjang kuliah dulu apa yang berkesan Bu? Di S1 dulu ya, nanti bicara yang S2, S3 sudah. Okay. S1 dulu nih. Ya jadi sebenarnya itu ya saya itu ikut aja. Jadi saya nggak ada opsi untuk misalnya saya harusnya arsitek. Jadi saya nggak mau nggak belajar sungguh-sungguh ya di psikologinya. Nggak kayak gitu ya, karena saya nggak ada opsi untuk pindah-pindah gitu. Jadi ya udah saya jalanin. Nah memang pada saat itu saya tuh aktifnya tuh di Pupdoknya Fakultas Psikologi gitu. Jadi kalau ada acara apa-apa tuh saya yang buat posternya dan lain sebagainya gitu. Jadi tersalurkan gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya. Jadi memang saya nggak ikutan BEM yang gimana-gimana gitu ya. Saya senangnya memang Pupdok itu. Jadi kalau misalnya ada penerimaan mahasiswa baru, saya yang ngerancang lambang kan biasanya suka ada patrikawan itu tuh kayak ospeknya gitu. Kita tuh ada lambangnya tahun ini seperti apa. Nah itu saya yang buat misalnya gitu ya. Terus kalau misalnya teman waktu itu dia mau jadi ketua BEM, saya yang buat poster-posternya tim kampanye, gitu. Ibu. Gitu-gitu ya pokoknya gitulah. Ya. Oh jadi Ibu ini ya pengalaman organisasinya di BEM di bagian Pupdok saja ya? Iya, tapi terus-terus gitu ya. Konsisten lah ya. Ya. Nah kemudian setelah lulus, kenapa berminat jadi dosen? Kapan itu mulai ada keinginan? Nah itu juga semua tuh doa orang tua aja gitu ya. Jadi waktu lulus, terus saya kan semester pertama di profesi gitu. Nah kemudian ada lowongan dosen. Dosen wali saya meminta saya untuk menjadi dosen. Siapa dosen walinya? Ibu Profesor Nitya. Jadi Wisma ya. Jadi Ibu Wisma itu beliau bilang, Rosi coba kamu ngelamar jadi dosen gitu. Terus saya tuh udah kakak-kakak saya tuh kan ya udahlah ya pasti ke Jakarta kerja kantoran gitu ya. Jadi saya berpikirnya saya juga akan seperti itu gitu. Nah terus pas saya bilang sama orang tua kenapa enggak gitu, bagus loh untuk perempuan gitu ya. Nah saya waktu itu nggak mau gitu ya. Kenapa nggak mau? Ya itu ya karena sejujurnya tuh balik lagi ke Jatinangor gitu ya, gitu ya lebih ke
lebih Kita kirain cuan karena sesuai topik kita. Enggak. Tapi pas itu akhirnya tuh ya gimana ya, walaupun menolak tapi saya lakuin juga gitu, Daftar juga mendaftar gitu. Nah terus akhirnya keterima ya alhamdulillah gitu. Nah kemudian pilihannya PIO tuh dari mana tuh? Nah itu juga ya, jadi saya itu dari dulu kan psikologi Unpad tuh terkenalnya adalah psikologi klinisnya gitu ya. Pokoknya itu yang kuatnya gitu. Jadi saya juga mau ke sana lah gitu. Nah tapi ternyata pas di profesi saya sadar gitu ya, bahwa ternyata saya itu ketika ketemu dengan pasien tuh simpati ya, bukan empati gitu. Jadi Ibu terlalu terbawa perasaannya, baper ya, baper Ibu. baper gitu ya. Jadi ketika ceritanya sedih kok saya juga jadi ikut sedih Kebawa-bawa. gitu ya. Jadi kelihatannya tuh nggak pas. Nah kebetulan juga saya diterimanya tuh di PIO. Diterimanya di industri dan organisasi, ya udah akhirnya saya jalanin aja gitu ya. Memang bukan keinginan kayak tadi arsitek gitu ya. Tapi ternyata oh iya memang saya tuh nggak terlalu pas kalau klinis gitu ya. Walaupun minatnya tuh di sana banget gitu. Nah pengalaman praktek kerja di rumah sakit jiwa itu kok itu kepikiran ya si pasien di RSJ itu gitu ya. Aduh ini kelihatannya nggak pas deh gitu. Nah tapi memang saya itu skripsi S1, kemudian juga akhirnya di profesi banyaknya itu ketemu klien yang psikologi kesehatan gitu ya. Jadi dia sakit fisik gitu ya, tapi ada gangguan psikologisnya gitu. Nah itu saya pas kelihatannya, saya senang gitu ya, secara pribadi saya senang gitu ya. Nah tapi karena memang keterimanya di PIO, jadi pas baru lulus S2 profesi saya ada pembukaan untuk AUS-Ed. Ya udah saya isi gitu ya. Kan privilege dari seorang dosen itu studi lanjut karena saya ngelihat ayah saya, kakek saya itu mereka studi lanjut gitu. Jadi akhirnya saya daftar. Pas daftar milihnya apa ya? Oh ya karena saya tuh selama S1 mungkin fokusnya klinis gitu ya. Saya merasa bekal saya di PIO itu belum terlalu banyak. Jadi ya udah saya ngambil organizational psychology di Monash. Gitu. 2 tahun ya Bu ya di sana? 2 tahun. Oke, kemudian pengalaman S2 di sana gimana? Wah itu seru ya, karena itu pertama kali saya ke luar negeri. Saya pada dasarnya orangnya itu pencemas gitu ya. Nah jadi memang ada temennya nggak yang ke sana sama-sama kan dapat nggak beasiswa sama-sama ke Monash? Dari AUS-Ed-nya ada ya banyak gitu, tapi yang psikologi itu saya sendiri. Oke, tapi yang ke Monash ada ya, teman Indonesia yang lain ada ya? Ada, dari Kemlu banyaknya gitu. Nah ketika saya di Monash kan temennya tuh semuanya nggak ada yang Asia ya, semuanya tuh asli Australia gitu. Dan mereka kan pertanyaan sepele mereka tuh berani gitu nanya gitu ya. Sedangkan saya tuh ini pertanyaan saya berbobot atau enggak gitu-gitu ya, masih mikir. Nah, jadi awalnya tuh saya mungkin pasif ya, saya diam aja gitu. Sampai kelihatannya tuh kaprodinya tuh takut gitu. Nah, kemudian karena saya belum tahu gitu ya, saya masih meraba-raba ini kayak gimana gitu ya. Nah, terus adalah ujian gitu. Nah, terus juga ada untuk masuk psikologi itu nggak mudah lah di sana tuh gitu ya. Jadi saya tuh dibilangnya oh ini lewat jalan belakang nih gitu karena diterima. Jadi underestimate aja ya, gara-gara kita nggak aktif ya di kelas. Nah, terus ada ujian. Ya itulah ya. Ujian tulis apa ujian lisan? Ujian tertulis. Ujian tertulis ya. Ternyata nilai saya paling besar gitu. Jadi akhirnya di situ tuh mereka fair gitu. Bahwa ketika oh ya ternyata bisa nih Rosi gitu. Akhirnya ya barulah di situ ya. Itu tuh mungkin 1 bulan setelah pertama ya. Jadi pertamanya tuh mereka masih ngelihat ini orang Asia satu nih kurang itu gitu ya. Jadi nggak ada ya mahasiswa dari negara ASEAN lainnya atau Asia lainnya? Ada Asia tapi dia udah lahir dan tinggal di sana gitu. Berapa orang Bu satu angkatan waktu itu? Satu angkatan tuh digabung. Jadi kalau di Australia itu magisternya itu disatukan jadi profesi psikolog gitu ya. Oh, combined degree. Combine. Nah,
Jadi di Ibu dapat gelar ini juga dong? iya, psychologist, organizational psychologist. Jadi gitu. profesinya Ibu punya 2 dong ya? Dari Indonesia Ya, ada, dari Australia ada. ada. Berarti bisa praktek di sana? Ada, tapi kan di sana harus ada jam terbang, praktek di sana dan lain sebagainya. Tapi saya di sana praktek kerja. Saya di sana kerja di Cadbury Schweppes dan Cadbury teh coklat. jadi saya udah free Sama fall. coklat Turki. Ya sama kayak yang baru ada. saya mengingatkannya waktu Iya. di sana. Kan winter gitu ya, minum dan lain sebagainya. Terus saya juga pernah kerja di Right Management Consulting di Australia. Kerja ya, kerja. Jadi memang Maksud kerja tuh gimana? Kan jadi dosen nih sekolah, kerja tuh gimana? kan, Di luar jam. jadi kan saya itu 2 tahun gitu ya. Minor thesis 25% gitu ya. Kemudian coursesnya itu 25%, 50%nya itu praktek gitu. Jadi Ibu digaji gitu ya? Iya, Atau jadi magang gini, istilahnya apa tuh? internship. Jadi saya itu adalah probationary psychologist, under supervision psychologist. Ya. Jadi misalnya Right Management Consulting itu 2003-2004 itu tuh mereka kalau misalnya ada klien nge-charge-nya itu untuk 1 jam psikolog $200, probationary psychologist saya $100. Waduh. Tapi uangnya nggak untuk kita. Untuk apa dong? Untuk ya bayar supervisor saya di situ. Kemudian tapi begitu selesai misalnya ketika di Cadbury Schweppes saya dapat parcel besar coklat gitu ya. Tapi kalau di Right Management Consulting itu dapat kayak shopping cart gitulah ya, kayak di sini juga ada gitu. Itu bukan paralel ya, tapi serial ya. Jadi pertama Cadbury dulu baru ke yang berikutnya. Ya, karena saya harus kerja di perusahaan dan harus kerja di consulting gitu. Tapi sebelumnya saya juga pernah jadi kan karena itu 50% ya, 50%. Dan itu tuh saya benar-benar diwawancara dulu gitu. Jadi kayak benar-benar cari kerja gitu. Nah yang pertama saya dikasih kerja oleh supervisor saya untuk ada pekerjaan organizational psychologist di suatu rumah sakit di Brisbane gitu ya. Saya kan waktu itu di Melbourne, tapi memang saya ngerjainnya di Melbourne gitu. Nah kemudian setelahnya di itu dulu Cadbury Schweppes, kemudian yang terakhir baru di Right Management Consulting gitu. Kalau tesisnya tentang apa S2? Nah, tesisnya tentang organizational merger gitu. Jadi kasus suatu bank di Indonesia yang pada saat itu baru selesai merger. Yang jadi Bank Mandiri itu bukan? Iya, gitu. Oh jadi Ibu studinya di Indonesia ya, tidak di sana? Ngambil datanya. Jadi saya ngambil datanya. Jadi semua etik segala macam, terus kuesionernya semua udah saya siapin dari Australia, terbang ke Indonesia. Saya udah korespondensi dengan Bank Mandirinya gitu ya. Terus ya udah saya datang untuk ya kalau dulu belum ada online questionnaire ya. Jadi saya di itu ya head office-nya. Iya, jadi luring ya? Iya gitu. Jadi ngambil data. Oke. Nah kemudian dari S2 ke S3 langsung atau ke Indonesia dulu? Jadi kan saya pulang 2005 ya awal gitu. Terus ya sekolah dan kuliah ngajar. Terus saya waktu itu sempat lagi kurang fit ya badannya gitu ya. Jadi saya memang sempat kurang secara fisik tuh sakit gitu ya. Nah, ketika masih sakit itu tuh ada senior saya gitu. Dia bilang, "Ros, mau nggak bantuin saya? Rumah kamu kan dekat di area Setiabudi atas ya, karena waktu itu saya di UPI gitu. Terus bantuin tentang HIV yuk gitu." Terus saya bilang, saya orangnya nggak bisa asertif kali ya. Jadi saya bilang, insya Allah gitu. Padahal nyambung nggak sama Pio? Nah jauh lah gitu. Ya. Nah terus akhirnya kata almarhum ya, jadi almarhum Mas Hari gitu ya. Terus dia bilang gini, "Wah Rosi, kamu adalah orang ke-40 yang akhirnya bilang iya. Setelah 39 orang pada nggak mau." Gitu. Dan itu pun saya sebenarnya tuh
ya itu ya, bukan karena benar-benar saya mau gitu, tapi Sungkan ya, untuk sungkan menolak, gitu, ya. gitu. Padahal itu tuh saya masih dalam kondisi kurang fit gitu ya. Ya, ya. Ya nantilah gitu. Ternyata tuh dipanggil dan ketemu sama Dokter Bahti Ya, gitu. ya. Akhirnya ada Project Impact dan itu saya akhirnya terlibat gitu Ya. dan sangat menikmati gitu. Jadi memang jalannya tuh nggak tahu ya kemana ya. Ternyata gitu. Ternyata dapatlah jalan dari Allah gitu ya. Untuk kembali lagi ke psikologi kesehatan. Kan saya senangnya ke psikologi kesehatan ya dan ini. Jadi kebayang sebelumnya itu saya taunya tentang merger, akuisisi dan lain sebagainya. Tiba-tiba VCT, apa ya VCT itu gitu ya. Dulu kan susah juga googling gitu ya. Akhirnya nanya apa ya VCT. Jadi pertemuan pertama itu tuh saya ketemu juga Dokter Irfan gitu ya. Aduh, bener-bener apa ya ini gitu. Tapi kok saya tertarik gitu. Nah, dan yang paling ngaco adalah saya tuh satu kelompok sama ada Pak Lukas Pinkston, kemudian Dokter Irfan gitu ya. Prof. Kusman, nah itu tuh satu kelompok kita ngobrolin tentang capacity building gitu. Nah pada saat itu tuh diskusinya kelompok itu sangat menyenangkan gitu. Jadi mengeluarkan potensi-potensi orang gitu ya untuk keluar. Nah, terus Pak Lukas itu bilang, Ibu Rosi coba deketin itu profesor. Dia tuh profesor psikologi, namanya Profesor Harm Hospers gitu ya. Nah kemudian dari Nijmegen juga? Dari Maastricht. Oh Maastricht, beda universitas. Beda universitas. Tapi itu kolaborator dari Impact. Dari Impact. Nah kemudian saya pas makan siang ya nurut aja gitu ya. Datang aja ke kenalan gitu. Terus saya bilang, boleh nggak? Ya mungkin polos juga saya gitu ya. Boleh nggak ya saya jadi mahasiswa prof gitu ya. Terus dia bilang, Maastricht itu universitas yang itu loh. Jadi dia tidak langsung senang menerima ya? Enggak. Terus dia nanya, akhirnya dia agak turun gitu. Terus dia nanya, kamu S2, udah di mana? Di Monash gitu. Nah beliau itu memang kalau summer, kan mereka tuh kebalikan ya cuacanya gitu. Nah dia itu summer course di Sydney, UNSW gitu. Jadi beliau tahu sistemnya di Australia gitu. Jadi dia gitu. Jadi dia baru mulai tahu. Ada respect, ya? Terus dia bilang gini, boleh nggak saya ngelihat tesis kamu gitu. Terus ya udah, saya tuh abis kehilangan laptop gitu ya. Jadi saya besoknya bawa hard copy gitu. Saya bilang saya ini cuma satu-satunya nih gitu. Tolong Nggak di-copy dulu lagi ya? Gitu ya. Terus kata dia, oke, saya nggak akan punya waktu untuk baca. Dia bilang gitu. Nanti lihat aja ya, kata dia gitu. Oh ya udah, kata saya gitu. Pokoknya saya kasih gitu. Pokoknya balikin lagi lah gitu. Taunya besoknya dia balikin lagi ke saya. Itu di Indonesia kejadiannya? Di Indonesia. Itu tuh ada kegiatan Impact kegiatan pertama Impact gitu. Terus dia kasih, oke Rosi katanya bagus gitu. Pokoknya dia ya biasalah. Berubah banget pokoknya ya? Nah belum, pokoknya dia berubah banget. Tapi itu kan kalau nggak salah Februari ya kita pertemuan ya. Nah kemudian ya udah. Berapa tuh ya? 2007 ya. Terus saya ya udah kerja di Impact kan. Beliau kan pulang gitu ya. Terus di Impact gitu. Terus Agustus beliau datang untuk monitoring evaluasi gitu. Nah di situ baru dia bilang, Rosi kamu jadi mahasiswa S3 saya gitu. Jadi ya lumayan ada beberapa bulan untuk ngelihat ya saya bisa kerja atau enggak. Jadi sandwich Ibu ya sebetulnya. Nah terus kan saya itu apply beasiswa NFP, Netherlands Fellowship Program. Nah itu beda dengan Stunet. Stunet itu S2. Payungnya, untuk S2 saja Stunet. Tapi kalau NFP ini memang fellowship program untuk seluruh dunia gitu. Nah dari Indonesia tuh cuma 2 yang dapat. Ibu Amel, dokter gigi Amel dari FKG, sama saya gitu. Nah terus ya udah dapat ke sana, namanya tuh piknik program.
Waduh. Karena bukan sandwich ya, dia bilangnya tuh Oke, piknik piknik, gitu. ya. Jadi saya 3 bulan ke sana. Terus Ada course di sana atau nah, belajar dia mandiri? jadi ke sana itu saya ngambil course-nya ada 2 tentang intervention mapping sama satu lagi advanced statistik. Jadi modular ya di sana juga ya? Ya, gitu. Tidak sepanjang semester ya? Enggak, saya ikutnya yang ke S2-nya gitu. Gitu. Nah, terus akhirnya ya udah, kalau enggak saya ke sana untuk nulis gitu. Karena ngambil data kan di sini pakai project-nya Impact gitu. Nah, terus 2014 saya lulus alhamdulillah gitu ya. Gitu. Oke. Nah, dikembalikan lagi ke PIO-nya gimana? Nah, kan saya harus jadi PIO, harus ngajar PIO tetap gitu ya, bagaimanapun juga. Nah, kemudian memang saya tuh 2015 jadi kaprodi S1 ya. Nah, di situ tuh saya barulah kenalan sama mahasiswa gitu ya. Karena kan kayak kepala sekolahnya lah ya kalau kaprodi itu. Nah, dan itu udah generasi Z ya? Masih Y. Mereka masih Y gitu. Nah, kemudian memang ada seorang udah lulus ya ketika saya jadi kaprodi, baru lulus gitu ya. Tapi dia itu bilang, Mbak Rosi boleh nggak ya saya belajar sama Mbak gitu ya untuk riset dan lain sebagainya. Padahal dia udah lulus S1 gitu. Nah, sama satu orang temennya yang masih kuliah, mahasiswa bimbingan skripsi saya gitu. Nah, akhirnya kita diskusi gitu, topiknya apa ya gitu. Terus ya udah Gen Y aja gitu. Nah, kemudian akhirnya kita melakukan penelitian tuh bertiga ya. Jadi alumni yang masih muda banget, terus juga angkatan 2011 mereka semuanya gitu. Nah, bertiga itu buat penelitian, terus kita publikasiin, tapi masih di itu aja ya, masih lokal gitulah. Nah, terus 2000 berapa ya, 18 gitu ya, atau 2017 ada undangan untuk research network collaboration gitu ya. Nah, masuknya itu ke Ibu Warek 3 zaman itu, yaitu Prof. Kerry. Nah, kemudian Prof. Kerry tahu bahwa di psikologi ada saya yang Gen Y gitu. Akhirnya saya yang diminta datang ke Bangkok gitu. Jadi ada pertemuannya itu di Bangkok. Ya udah saya datang sendiri sama si salah satu yang tadi alumni itu gitu. Dia udah kerja di tempat lain gitu ya. Tapi mau nggak misalnya, dia S2 dulu deh ke Leiden gitu ya, saya lupa. Nah, kemudian akhirnya kita berdua ke sana sama satu orang lagi itu ada dari BINUS. Jadi kami bertiga, Yang BINUS alumni Unpad? Bukan, dia orang ekonomi gitu. Nah, bidangnya berbeda ya, bukan psikologi. Multidisiplin. Nah, kemudian akhirnya kami ya baru kenal di sana juga gitu. Nah, kemudian itu tuh ada suatu tim yang menginisiasi itu orang Jerman gitu. Jadi beliau itu sudah membuat Gen Y in Europe gitu, Gen Z in Europe gitu. Oh, sudah geser ya? Udah geser ke Z gitu ya. Nah, kemudian akhirnya itu tuh beliau ingin membuat Gen Z in Asia gitu. Nah, akhirnya sama orang Vietnam, kita seluruh ASEAN diundang? Ya, ada beberapa lah yang datang gitu ya. Kalau nggak salah 8 negara gitu. Nah, terus ya udah sejak itu kami akhirnya membuat riset tentang Gen Z di Indonesia. Di Indonesia. Nah, terus akhirnya profesor tersebut meninggal gitu ya. Jadi akhirnya dilanjutkan dan akhirnya kami mencetak buku, publish bukunya itu 2020 ya, 2020. Gitu. Nah, sebelum lanjut nih, mungkin pemirsa bingungnya dari tadi bicara Gen Y, Gen Z apa itu? Taunya Gen Z soalnya. Ini kita lihat Pak Uju, coba kita tampilkan nih berbagai periodisasi dan ada data dari BPS ya, saya juga
komunikasi dengan Bu Oci waktu itu karena kita akan bicara tentang Gen Z ini. Bagaimana sebetulnya sebaran berbagai generasi tadi di Indonesia berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik. Ngomong-ngomong kita gen apa ya? Kita itu gen halilintar bukan? Kita tuh gen X ya. Ya, jadi gen X kita seangkatan ya Bu ya. Nah, gen X itu ternyata masih kalah oleh milenial dan gen Z. Jadi sekarang yang paling banyak gen Z. Jadi cocok kalau kita sekarang bahas ini karena ini mendominasi ya jumlahnya. Nah, Bu, Ibu Gen Y itu milenial sebetulnya ya maksudnya. Saya Gen X pastinya. Bukan, maksud saya yang tadi dibilang Gen Y itu milenial ya kalau di situ ya. Nah, boleh ceritalah bedanya apa sih gitu. Oke. Jadi generasi itu adalah sekumpulan orang yang lahir pada tahun yang mirip dan memiliki shared significant life event. Waduh, yang sama rada gitu ribet ya. itu. Maksudnya apa tuh mudahnya? Jadi ada kejadian bersama yang signifikan. Kayak kemarin COVID itu kan semuanya tuh mengalami gitu ya. Dan itu kan membentuk kita ya. Berarti kita jadi ini dong, gabung generasinya. Enggak lihat baby boomers, enggak lihat ini, kita jadi generasi COVID. Nah, tapi kan kalau kita udah secara psikologis pertumbuhannya melewati sudah. Banyak ya. Nah, kalau yang signifikan itu kan yang masih generasi alpha kelihatannya gitu. Nah, tapi misalnya Gen Z juga dia dipengaruhi oleh COVID itu gitu ya. Jadi memang misalnya nih saya mau ngasih contoh. Ketika baby boomer ya. Di rumahnya tuh mungkin baru ada TV. Ya. Jadi keluarga di rumah ngelihat satu TV barengan atau sendiri ya. Biasanya kan barengan. Nah, kemudian makanya mereka itu disebutnya itu one screen gitu. Nah, kalau kita sudah ada komputer, PC ya. Nah, tapi Kang Tia waktu itu PC-nya ada di mana ditaruhnya kalau di rumah? Oh, di kakak saya. Jadi saya yang nebeng ke kakak. Waktu itu berdua di kamar kakak saya. Ya. Jadi, masih share kan. Itu kan jadi udah punya dua screen tapi beda-beda. Jadi tetap kita kalau misalnya nonton TV itu ya satu TV gitu. Nah, kemudian ketika Gen Y ya, mereka itu mungkin udah 2 atau 3 screen. Dengan handphone apa? Dengan handphone, dengan dulu apa yang kecil itu pager gitu ya. Nah, sekarang itu anak-anak Gen Z sekarang dia itu bisa sampai 8 screen pada satu waktu gitu ya. TV, laptop, tablet, kemudian HP-nya mungkin 2 gitu ya. Kemudian juga bisa jadi ada yang lainnya gitu ya. Nah, itu membuat kalau kita dulu itu terbiasa fokus gitu. Kalau sekarang dia itu harus membagi perhatiannya gitu. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa tingkat atau span perhatian dari itu tuh cuma 20 detik. Waduh, pendek sekali ya? Pendek sekali gitu ya. Nah, itu kan membuat cara belajarnya berbeda dan lain sebagainya gitu. Itu pun sebenarnya terjadi di kitanya juga kita berevaluasi. Bisa beradaptasi. Ya. Kita jadi Gen Z juga. Jadi gini misalnya nih ya, kalau dulu saya tuh kalau baca buku cerita satu tuh habis ya tebal gitu ya. Kalau sekarang tuh saya ke toko buku beli beberapa gitu ya, nanti saya taruh gitu ya, nanti lagi pengen saya baca, tapi nggak sampai selesai ngambil yang lain gitu. Karena kita sekarang juga terbiasa internet itu kan sedikit-sedikit ya. Betul. Penjelasannya. Beda kalau dulu ya Tempo tuh bisa berapa halaman gitu ya kalau kita baca berita. Kalau sekarang kan enggak gitu. Nah, itu yang contoh yang paling mudah bagaimana live event, kejadian yang signifikan itu mempengaruhi perilaku seseorang gitu. Dari generasi ke generasi berbeda gitu. Nah, kemudian misalnya nih ya, zaman dulu gitu ya, yang zaman John Lennon gitu-gitu tuh kan mereka idealisme, pokoknya
Perdamaian, isunya perdamaian, ya. nah gitu-gitu ya. Kan itu berbeda dengan yang gen Sekarang. nah itu juga sangat mempengaruhi gitu. Nah, jadi memang kalau Gen Z mereka disebutnya digital native gitu ya. Jadi memang dia lahir itu sudah ada digital itu. Jadi kalau guyonnya, kalau kita tuh udelnya bulat, kalau mereka itu kayak USB port gitu ya si itunya. Nah, itu kan membuat misalnya mereka itu senangnya visual gitu ya. Kalau belajar tuh senangnya sesuatu yang sifatnya lebih visual gitu. Sedangkan pendengaran itu tidak terlalu efektif buat mereka gitu. Jadi kita kebayang ya kalau di kelas kita ngomong terus, mereka merhatiin apa enggak gitu. Jadi kan kita misalnya ya udah sekarang pakai YouTube dan lain sebagainya gitu. Nah, itu mereka lebih attracted gitu ke situ. Baik. Itu kalau di pembelajaran. Atau kita bicara pembelajaran dulu ya sebelum ke topik utamanya. Kalau Ibu amati, apalagi nih secara observasional Ibu lihat, Ibu alami karena juga sebagai dosen, perilaku mahasiswa kita selain yang tadi disebutkan, bahwa mereka itu perhatiannya sangat pendek, lalu sifatnya lebih ke visual, apalagi Bu? Yang harus jadi perhatian dosen artinya kan? Jadi kalau misalnya untungnya sekarang itu kita kan udah ada jurnal. Ya, kalau jurnal itu kan nggak terlalu tebal ya. Nah, jadi memang mungkin kita kalau dulu kan textbook ya, setebal-tebal apa gitu ya. Nah, mungkin kita tuh harus membuat itu sedemikian rupa akhirnya kita pecah-pecah gitu. Gitu. Dan ketika kita combine dengan jurnal dan lain sebagainya, mereka akan lebih senang. Kemudian mereka juga tipe orang, kan kalau dulu tuh kita duduk terus dosen tuh nulis gitu nulis ya, atau guru SMA, SD gitu ya. Kita tuh belajar dari tulisan. Kan kalau anak sekarang nggak suka gitu ya. Mereka itu pengennya ikut explore dan lain sebagainya gitu. Jadi memang asinkronus itu menjadi penting. Gitu. Jadi ada fleksibilitas ya, mereka bisa ngatur sendiri ya. Gitu. Dan mereka itu mengeksplor sendiri, kemudian juga caranya itu nggak monoton gitu. Kan kita dulu mungkin lecturing gitu ya. Kalau sekarang tuh memang kita dan bisa tahan kita ya. Gitu. Kalau mereka dan happy juga gitu, tinggal duduk aja nggak usah ada apa-apa gitu kan. Jadinya kan pasif gitu. Kan gitu. SpongeBob kita tuh ya. Nah, kalau mereka itu pengennya beda-beda, terus mereka tuh aktif gitu. Jadi dikasih kasus, dikasih YouTube zaman dulu ya, misalnya tentang eksperimen psikologi, kita nggak usah nggak usah ya suruh baca, tapi kita kasih aja link videonya gitu ya, mereka akan baca, melihat gitu ya. Mungkin orang ngelihat, wah itu jadinya nggak ngajarin. Nah, kita tuh fungsinya berubah bukan gitu. Source of information ya, fasilitator tapi ya. Lebih fasilitator. Jadi kita membuatkan soalnya seperti apa yang pas gitu ya, yang bisa membuat mereka itu critical thinkingnya keluar dan lain sebagainya gitu. Karena nah kemudian mereka itu kan source of informationnya sekarang banyak gitu, banyak sekali gitu. Jadi memang fungsi dosen itu benar-benar kita tuh bukan yang paling tahu. Nah justru dengan diskusi gitu ya, akhirnya bisa jadi mereka yang ngasih update ke kita gitu. Nah itu yang fungsi dosen pun berubah gitu. Jadi bukan kalau mereka ngasih tahu tuh bukannya kalau orang sih bilangnya calutak atau apa gitu ya. Tapi memang ya udah kita belajar bersama gitu. Ya enaknya di psikologi kan karena tahu ilmunya, Ibu lihat nggak bahwa dosen-dosennya sudah paham dengan aspek psikologis mahasiswa sekarang, begitu ya? Ya harusnya. Nah sekarang kalau Ibu ngeliat di Unpad gimana? Sudah siap nih dosen-dosennya menghadapi mahasiswa dengan Gen Z ini? Udah ya, kalau saya ngelihat dengan adanya live Unpad itu tuh sebenarnya tuh mendukung sekali gitu ya. Cuman ya kalau misalnya ada kesulitan teknis dan lain sebagainya itu di luar gitu ya. Tapi sebenarnya harusnya itu mendukung gitu, karena mahasiswa itu udah nggak zaman gitu. Coba spoon feeding udah nggak zaman ya. Gitu.
Oke, nah sekarang kita masuk ke temanya Bu. Saya tuh agak bertanya-tanya juga ya. Dari tadi saya pancing Ibu tuh anti cuan ya. Tapi nulisnya tentang cuan tuh. Gen Z and money itu gimana ceritanya tuh Bu? Jadi gini, tadi kan saya udah bilang nih bahwa signifikan life eventnya itu yang paling terlihat adalah perkembangan teknologi tadi ya, teknologi advancement gitu ya, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang teknologi savvy gitu ya, sangat menguasai teknologi gitu. Nah, tapi itu tuh seluruh dunia ya, sama seperti kasus pandemi gitu. Tapi kan ada live event yang khusus Indonesia gitu. Apa itu? Nah, tadi kan Asia ya, Asia tuh beda-beda. Nah, dari situlah kita ketahuan bahwa kalau di Indonesia ada 3 hal lainnya gitu ya. Yang pertama adalah krisis ekonomi. Di tahun 1998 itu kan mereka masih kecil ya. Kemudian 2008 ada krisis juga. Nah, ternyata setelah kami melakukan FGD, itu tuh sangat berarti gitu. Kenapa? Karena misalnya banyak sekali. Jadi gini, kalau ayah saya tuh sampai dari mulai saya lahir sampai terakhir tahun 2020 meninggal, ya jadi dosen gitu ya. Jadi walaupun mungkin kalau cuannya tidak besar, tapi itu stabil gitu. Nah, sedangkan anak-anak Gen Z ini, mereka melihat bapak ibunya itu tuh ada yang kena PHK gitu. Jadi secara finansial tuh tidak stabil. Bisa jadi mereka tinggi, tapi mereka juga turun gitu. Betul. Nah, mereka melihat orang tuanya ada yang itu ya Terkena PHK. dampak. Terus juga akhirnya itu membuat misalnya mereka tidak bisa membayar rumah gitu ya. Akhirnya pindah ke neneknya gitu. Jadi memang Gen Z ini salah satu cirinya adalah mereka hidup di extended family gitu. Itu baik Indonesia maupun luar negeri gitu ya. Jadi mereka kembali lagi ke rumah neneknya atau relatif gitu. Nah, kemudian kalau anak Indonesia nih ya, mahasiswa kami, jadi dia bilangnya, iya dengan adanya, kan waktu itu tuh kalau nggak salah ketika 2008 tuh harga minyak mahal. Jadi pendapatannya mungkin sama gitu ya, tapi ongkos angkot dan lain sebagainya tuh naik gitu. Jadi itu signifikan ke mereka bahwa spending mereka untuk hal-hal yang sifatnya pokok itu menjadi meningkat gitu, dan itu dirasakan di anak Gen Z. Nah, itu membuat mereka itu secara finansial tuh aware gitu. Mereka tuh aware bahwa uang itu sangat berharga gitu. Itu yang pertama, signifikan life eventnya. Kemudian yang kedua adalah mohon maaf tapi ini memang kenyataannya adanya kekerasan pada kaum minoritas di Indonesia. Jadi kalau zaman saya mungkin Kang Tiau juga gitu ya, kalau Natal dan lain sebagainya kan saya di kampus di kompleks gitu ya, pasti keliling gitu. Nah, pas saat mereka baru kecil dan lain sebagainya, mereka ngelihat di TV dan lain sebagainya, banyak pembakaran dan lain sebagainya gitu ya, kepada yang perempuan, LGBT gitu ya. Nah, itu tuh juga ternyata membekas ke mereka gitu. Jadi mereka bingung gitu. Mereka harus seperti apa gitu ya. Itu yang menurut saya agak sedih juga gitu ya. Dan ini spesifik Indonesia. Sedangkan Gen Z di luar, mereka itu sudah tidak melihat lagi hitam putih gitu ya, atau agama dan lain sebagainya. Nah, ini yang spesifik di Indonesia. Terus yang terakhir itu ya samalah kayak kemarinnya, saat ini kita kan Cianjur gitu ya. Memang signifikan life eventnya itu adalah banyaknya bencana di Indonesia gitu. Nah, jadi memang kalau signifikan life event itu tuh membekas ya di mereka, dan akhirnya misalnya
ketika saya membuat penelitian terkait dengan work value. Goal apa yang ingin dicapai ketika mereka mencari pekerjaan. Pastinya kita uang juga lah ya gitu ya, tapi bisa jadi uang itu bukan yang pertama gitu. Tapi misalnya karir ataupun misalnya kesempatan sekolah dan lain sebagainya gitu. Nah, memang Gen Z ini uang menjadi yang paling utama gitu. Dan ini memang di dunia juga ya. Maksudnya nggak cuma spesifik Indonesia gitu. Karena kan krisisnya itu nggak cuma di Indonesia saat itu gitu. Jadi uang itu menjadi hal yang penting. Kalau saya tidak salah itu yang penting pertama ketika seseorang itu memilih pekerjaan gitu. Nah, tapi kalau mereka memandang itu penting, tapi kan tergantung kesiapan dunia kerjanya sendiri ya, bisa memberi berapa ya. Atau ada sektor-sektor yang menjanjikan, mungkin yang akhirnya dia kemudian ke arah situ. Ada nggak pengaruh ke pilihan program studi untuk dia bisa berkembang ke depan? Atau dia juga tidak melihat pendidikan itu penting, karena bisa saja tanpa mengikuti proses pendidikan formal, dia juga bisa cari uang. Itu terjadi juga enggak? Ya, jadi kalau saya waktu itu menanyakannya adalah jenis pekerjaan apa yang mereka pengen gitu ya. Karena berdasarkan tadi ya yang bisa menjanjikan ya uang lebih banyak. Jadi kalau mungkin zaman dulu tuh ASN penting ya, dan populer. Nah, itu tidak terlalu sekarang. Tidak. Yang tinggi justru entrepreneur gitu. Entrepreneur di Indonesia itu merupakan ada jurnal yang menyatakan bahwa tingkat percaya diri Gen Z Indonesia untuk bisa sukses dalam bisnis itu salah satu yang paling tinggi di Indonesia gitu. Di Asia. Di dunia, di dunia gitu. Karena mereka merasa teknologi mereka mampu gitu ya, kemudian koneksi, kemudian juga knowledge gitu. Jadi memang entrepreneur itu yang menjadi tertinggi gitu. Jadi memang itu kalau misalnya balik lagi ke dunia pendidikan gitu ya, memang kita harus memberikan itu ya. Jadi orange itu tuh sangat penting gitu untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi entrepreneur yang nantinya itu sukses gitu. Tapi yang ditanya ini ya mahasiswa saja atau memang apapun latar belakangnya. Ini salah satu kelemahan metodologi dari penelitian generasi. Karena apalagi untuk membandingkan ya. Kalau untuk membandingkan Gen Z, Gen Y, kemudian Gen X gitu ya, kita tuh harus longitudinal tuh dalam arti kata gini, ketika kita dalam situasi 20 tahun, Gen Z itu berpikir seperti apa? Harus comparable ya pada usia yang sama ya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan akhirnya tuh kalau misalnya dibandingkan nggak bisa gitu, nggak bisa misalnya kita ngambil mahasiswa, kemudian yang udah bekerja, terus kita gitu ya, terus kita compare itu nggak beda, akan pengalamannya bisa. juga beda ya, perspektifnya bisa berbeda. Gitu. Oke, ini menarik juga ya. Jadi ini akan harus merubah. Jadi kelihatannya MBKM itu jawaban ya Bu ya? Atau enggak juga? Iya. Kan bisa. MBKM didorong ya bahwa jangan standardize ya pada satu, kalau sekalipun tergantung sih, kalau pendidikan profesi kan memang sudah mengarah ya, tapi yang sifatnya lebih umum, orang itu kan kemudian bisa bergerak ya sesuai dengan minatnya gitu. Iya, multidisiplin. Ya, kemudian dari situ dia bisa berkembang karena baru belakangan dia kemudian bisa saja tahu ya, oh ternyata dia bukan di bidang itu tapi di bidang yang lain. Exposure ketika internship, magang, kemudian ngajar dan lain sebagainya. Betul. Jadi kelihatannya MBKM ini populer dong ya di kalangan mahasiswa karena sesuai tadi dengan yang diharapkan, ya banyak pengalaman. Ya, jadi terlepas apakah itu kesulitan teknisnya ya, misalnya harus daftar dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga kesempatan misalnya ya, kesempatan IISMA itu keluar negeri ya, itu merupakan suatu jawaban kepada Gen Z yang memang secara global mereka itu global minded. Ya. Jadi kemampuan bahasa asing untuk Gen Z ini lebih baik Bu ya? Iya,
Karena mereka itu bisa jadi memiliki banyak teman yang mereka belum kenal, yang belum pernah ketemu langsung. Iya, teman maya ya. Teman maya gitu. Nah, jadi memang kayak misalnya nih, di kami itu ada yang namanya virtual mobility gitu ya. Mahasiswa kami belajar jadi menyelesaikan suatu tugas dengan teman-teman di Maastricht gitu. Nah, jadi mereka itu mengerjakan topik bareng gitu ya. Terus ya pakainya bahasa Inggris gitu. Kemudian mereka menyelesaikan tugas yang sama dengan perspektif mungkin bisa jadi berbeda gitu ya. Nah, kemudian mereka juga belajar untuk, kan ini beda waktu. Itu juga ya mereka jadi mereka udah lebih aware gitu dengan kehidupan global. Nah, tadi bicara tentang money itu kan dari aspek pilihan pekerjaan yang bisa menjanjikan. Nah, sekarang kalau dari sisi uang itu sudah diperoleh, dia mengelolanya. Nah, itu ada kesadaran nggak bahwa ini berharga sekali nih, jadi dia harus arif dalam menggunakan itu gimana? Ya, jadi memang kalau misalnya kita lihat gitu ya, mereka itu sudah mengalami resesi selain yang 98, 2008 kemarin pandemi gitu ya. Jadi memang mereka itu lebih terjadi perubahan ketika mereka itu harus spending money gitu ya. Karena adanya COVID kemarin gitu. Nah, jadi pola spending mereka berbeda. Kalau misalnya ini yang nanti saya akan tulis di buku gitu ya, bahwa memang pada saat ini tuh mereka banyak menghabiskan sisa uang mereka gitu ya, untuk kayak misalnya ke kafe, ngopi gitu-gitu ya. Itu mungkin terkait dengan setelah pandemi ini mereka bisa kumpul-kumpulnya di kafe gitu ya. Kemudian ngerjain tugas di coworking space gitu. Nah, itu membuat mereka tuh banyak menghabiskan uangnya di sana. Kemudian juga misalnya online game dan lain sebagainya ya. Jadi lebih ke sana gitu. Kalau dulu sebelum pandemi mereka itu lebih banyak untuk experience gitu ya. Apalagi kalau orang luar gitu ya. Jadi mereka traveling ke Indonesia, backpacker dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang ini polanya hampir sama gitu. Mereka lebih banyaknya untuk membeli hal-hal yang tadi gitu. Nah, di Indonesia memang consumer goods-nya juga ternyata nggak terlalu tinggi gitu. Jadi membeli baju dan lain sebagainya mungkin karena pandemi ya nggak ketemu banyak orang dan lain sebagainya, nggak perlu gitu. Nah, itu yang membuat mereka itu banyak uangnya habis untuk yang tadi saya sampaikan, terutama yaitu ya internet dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian sisa uangnya untuk spending ada apa enggak gitu. Nah, di sini juga kan kalau kebetulan Gen Z yang saya studinya itu respondennya Gen Z yang masih di perguruan tinggi gitu ya. Jadi uangnya masih dari orang tua. Jadi uangnya dari orang tua dan mungkin tidak terlalu banyak kan gitu. Nah, jadi memang ketika spending itu ya mereka itu banyaknya saving, belum investasi gitu ya. Itu bisa dipahami gitu. Bisa saving aja udah bagus gitu. Gitu. Dan walaupun mereka itu sekarang terpapar banyak sekali informasi mengenai investasi ya. Nah, saya menarik yang lagi ramai sekarang pinjol. Gimana Bu? Jadi kalau saya ngelihatnya itu source of information-nya dari YouTube banyak sekali ya. Dan source of information yang paling utama untuk Gen Z adalah YouTube. Ya. Bukan LinkedIn, bukan segala macam gitu ya. Nah, jadi ini bagus lah mudah-mudahan ya. Termasuk saya juga suka nonton YouTube. Gitu. Nah, jadi mereka itu kan ada, mohon maaf ini boleh nggak ya, misalnya bibit, ada macam-macam nih sekarang ya, investasi-investasi yang mungkin tidak tradisional kayak kita gitu. Kalau kita mungkin taruh paling reksadana atau deposito ya, atau LM. Nah, mereka itu kan sekarang banyak gitu ya. Sampai membeli misalnya
0,0 berapa persen dari Apple dan lain sebagainya itu sudah sangat terbuka dan paling gampang karena ada aplikasi. Nah, tapi memang karena respondennya, tapi ini sama juga di dunia juga mereka itu lebih ke saving gitu. Mungkin karena uangnya tidak terlalu banyak untuk investasi gitu. Cuman memang dan source of information yang mereka pandang, walaupun ada berbagai macam sosial media, tapi tetap untuk uang itu orang tua yang masih signifikan gitu. Nah, bisa terbayang walaupun mereka itu orang tua ya, walaupun mereka itu sudah terpapar banyak sosial media, tapi mereka tetap ikut kata orang tuanya, dan orang tuanya bisa jadi dari kalangan Gen X gitu ya, yang masih tradisional. Jadi ya udah simpen aja gitu. Nah, kalau saya mau ngelihatnya ke itu apa sih namanya? Ketika seseorang mungkin tidak ada arahan dari orang tuanya gitu ya, ngelihat wah begitu banyak, apalagi yang kejadian waktu itu tuh apa ya, Indra Kents gitu. Nah itu ya mereka menjanjikan sesuatu dan ini sih anak Gen Z ini kan ada kecenderungan juga instant gratification ya, jadi mereka tuh pengennya yang instan gitu. Jadi kan tidak sedikit yang dalam tanda kutip tertipu oleh mereka itu yang muda-muda itu ya. Jadi mereka mau investasi, kemudian mereka ngelihat wah ini gampang banget gitu. Nah akhirnya mereka melakukan. Jadi di satu pihak gitu ya, di satu pihak kalau sama orang tua akhirnya tuh lebih tradisional gitu ya, tapi kalau sama dia nanya ke teman ataupun ke ngelihat apa influencer kan sekarang influencer. Nah influencer itu memang jadi kalaupun orang tua ya mau ngobrol sama anaknya itu tuh ngelihat influencernya siapa misalnya gitu ya, misalnya Renald Kasali, beliau kan udah profesor gitu ya. Nah itu bisa didiskusikan sehingga mereka itu bisa invest pada hal-hal yang memang aman gitu ya. Jangan sampai mereka tuh tidak under supervisi orang tuanya, akhirnya mereka terpancing untuk masuk ke investasi-investasi bodong gitu. Apalagi itu pinjol gitu ya. Nah pinjol ini tuh kelihatannya gini, terutama untuk apa ya, untuk yang tidak memiliki banyak referensi kelihatannya memang mudah gitu ya. Karena kan apa sih namanya persyaratan gampang, terus mereka langsung dapat uang dan mereka tidak memperhitungkan sebesar apa bunganya gitu. Akhirnya gitu. banyak yang terjerat ya. Nah. Artinya hikmahnya apa Bu dari diskusi kita nih sebagai closing statement pesan Ibu untuk mahasiswa ataupun dosen ya terkait dengan perilaku ataupun karakteristik Gen Z ini dikaitkan dengan konsep tentang uang. Apa aja Bu pesan Ibu nih sebagai closing statement nih? Oke. Ya jadi memang apa sih namanya Gen Z itu kan nantinya akan menjadi populasi terbesar dari orang Indonesia yang produktif di Indonesia gitu. Makanya ada apa Indonesia Emas gitu ya. Nah di sanalah mereka sudah mendapatkan uang gitu ya. Nah bagaimana mereka bisa menggunakan uang ini sebijak mungkin gitu. Nah saat ini banyak sekali source of information gitu ya. Silahkan dipelajari dan jangan tergiur dengan sesuatu yang sifatnya instan dan besar gitu. Tidak masuk akal ya. Iya, dengan semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga resiko gitu. Nah, disinilah mungkin peran orang tua untuk diajak ngobrol gitu atau teman ya. Jadi itu untuk mendiskusikan bentuk investasi mana sih yang pas buat mereka gitu. Nah itu yang tampaknya penting buat Gen Z gitu ya, karena mereka nanti bisa jadi kan udah punya uang sendiri gitu, mereka bebas mau ngapain gitu. Nah kemudian juga ada kecenderungan kan mereka menghabiskan sisa uangnya itu untuk sesuatu yang konsumtif ya, apakah itu di kafe dan lain sebagainya. Nah itu juga mereka harus memiliki
pembagian gitu. Memang tetap harus ada untuk yang spending gitu. Walaupun memang kan mereka itu secara finansial mereka aware gitu ya, sehingga mereka juga jangan sampai terjebak pada yang pay later itu ya. Sekarang kan banyak sekali ya yang pay later. Jadi banyak godaan ya sekarang tuh ya. Nah gitu, apalagi kan semuanya itu semuanya tuh dari Mudah, rumah sangat gampang, mudah, gitu. Sedangkan walaupun memang konon katanya pay later itu bunganya tidak sebesar bunga kartu kredit gitu ya. Tapi kan tetap saja gitu ya, ada sesuatu dan mendorong lebih konsumtif ya, kan karena gitu. serba mudah tadi. Baik, terima kasih Bu Oci ya. Ini tidak terasa waktu kita sudah 1 jam. Oh iya. Kita sudah mengenal lebih banyak sosok Bu Oci sebagai psikolog, dekan psikologi, salah satu tokoh Unpad saat ini, dan tentunya masih panjang ya karir beliau. Semoga Ibu makin sukses ya Bu ya. Amin. Dan terima kasih nih atas sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi adik-adik ya yang termasuk dalam Gen Z dan juga kita para orang tua, karena saya pun anaknya Gen Z 2 orang. Iya. Jadi apa yang Ibu ceritakan tadi itu saya refleksikan ke anak saya, benar gitu ya. Jadi memang menarik sekali apa yang kita sudah bahas pagi ini, dan mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semuanya, dan kita bisa lebih bijak dalam sebagai dosen, sebagai orang tua menyikapi anak-anak kita di kampus ataupun di rumah untuk siap ya. Tantangan masa depan semakin berat. Dan kuncinya adalah semakin tahu aspek psikologi dan juga aspek literasi terhadap generasinya maupun apa isu yang diangkat kali ini tentang cuan. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Oci ya. Mudah-mudahan Ibu tidak kapok. Kapan-kapan kita undang lagi untuk sharing hal yang lain. Amin. Hatur nuhun pemirsa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.